Hai teman-teman, saya sudah lama tidak muncul di YouTube, sudah lama tidak upload video atau apa, hanya beberapa kali buat shorts ya, di YouTube tentang keberadaan di sini aja lah. Tapi ya seperti teman-teman tahu, saya sudah ada di Kuba dan banyak orang bertanya sih seperti apa sih kehidupan di Kuba itu. Nah, banyak teman-teman yang penasaran dengan hidup keadaan di Kuba ini, dan ya saya sendiri juga bingung sih mau menggambarkan seperti apa kehidupan di sini. Tapi saya juga sudah lama tidak jalan keliling. Jadi hari ini saya mau jalan keliling lagi. Ya, sudah 3 minggu tidak jalan keliling karena sepatunya rusak. Dan di sini teman-teman tahu, untuk mendapatkan satu sepatu, untuk membeli sepatu itu setengah mati. Ada kalanya kamu punya uang, kita punya uang, tapi barangnya tidak ada, gitu. Atau sebaliknya, ada barangnya tapi uang kita tidak sanggup. Ya bayangkan saja kalau sepasang sepatu itu harus kita beli dengan harga 5.000, 7.000, sementara uang kita hanya ada ya mungkin hanya 1.000. Ya 1.000 kita anggap aja 1 juta gitu ya. Jadi 5.000, 7.000 gitu ya. Jadi 5 juta, 7 juta. Teman-teman bisa bayangkan orang-orang di sini hidup seperti apa. Apalagi kami yang kita yang hidup di gereja lah, yang tidak punya pencaharian kan. Jadi tapi tidak usah cemas, mereka bisa hidup, kenapa kita tidak? Ini saya masih pakai sepatu yang bolong. Tidak apa-apa, orang juga tidak akan tertawakan. Mereka juga tahu seperti apa. Alvin akhirnya. Jadi oke teman-teman, mari ikut jalan bersama saya. Ini kita sambil jalan, olahraga, jalan-jalan sore. Jadi rumah di sini ya sangat sederhana, dan ya kelihatan seperti gedung tua ya, tapi mereka sangat menikmati dan kita juga sangat menikmati tinggal di sini. Ini kondisi rumah, jalan, dan di sini lebih banyak menggunakan transportasi sepeda. Motor itu, apalagi kalau motor yang pakai gasolina, pakai bensin itu ya ada, tapi tidak begitu banyak. Itu keadaannya, dan saya mau jalan ke arah sana, keluar dari kota ini.
namanya Campecino. Kita ke kampung. Jadi ini kita sudah di jalan, sudah jalan keluar dari kota. Ini menuju ke perkampungan, atau ya kalau ini lurus terus, kalau itu lurus, ini lurus terus itu ke kabupaten lain. Tapi masih tetap wilayah kerja kita. Nah itu, jadi di sini tidak seperti ramainya kota-kota di Indonesia yang kemana-mana kita dengan kemacetan, dengan polusi udara. Ya kalau di sini ya banyaknya kendaraan, tidak seperti banyaknya kendaraan di Indonesia, dan di sini lebih banyak menggunakan sepeda atau kuda seperti ini. Nah, yang lewat dipakai kuda. Nah, di belakang ini, di samping ini, teman-teman lihat tuh daerah pertanian ya. Jadi banyak juga yang menanam padi, menanam pet. Itu daerah tanam padi dan sudah habis panen. Dan ada juga apa namanya, domba apa kambing. Itu daerahnya. Jadi kalau pas lagi menguning itu atau lagi hijau ya bagus banget gitu. Jadi tenang-tenang saja di sini, dan saya suka sekali dengan alamnya, sangat bagus. Nah, ini sudah habis panen semua, baru habis panen padi. Nanti akan mungkin diganti dengan jagung gitu. Kita akan lanjut jalan terus sampai berapa kilometer, sampai ke perbatasan kabupaten kalau bisa, kalau masih bisa terkejar waktunya. Tapi biasanya sih bisa terkejar gitu. Oke. Teman-teman, itu selain padi, orang di sini juga menanam ubi. Ada singkong, ada ubi jalar. Ubi jalar di situ ada, dengan apa namanya, kalabasa. Apa bahasa Indonesianya? Labu dengan ubi dari situ. Dan juga di sini banyak mangga dengan koko kelapa itu. Jadi ya lumayan, sangat subur, sangat lumayan subur. Itu mereka coba tanam tomat
dan juga ubi dan juga padi-padi ya, padi, pisang. Nah, di sini bulan April, Mei, Juni itu musim mangga. Kata mereka kita jalan di atas mangga karena mangganya sampai berjatuhan dan tidak dijual karena rata-rata punya mangga sehingga tidak untuk dijual, tidak gitu. Jadi orang Kuba banyak makan yuka, ubi kayu, juga pisang. Kalau di Indonesia rasanya itu namanya pisang kepok. Itu digoreng atau direbus. Itu makanan yang sering kita jumpai di sini dan sangat diminati orang. Kalau itu muncul di pasar itu cepat habis. Itu yang diburu karena memang itu yang terkejar. Itu yang terkejar oleh ekonomi. Oke, kita lanjut. Nah, itu pisang banyak. Juga mereka pelihara babi ya. Pelihara babi ada yang sudah di kandang, ada juga yang liar. Bukan berarti tidak punya pemilik, tapi maksudnya berkeliaran gitu, dilepaskan. Dan ada juga yang diikat seperti kambing. Itu cara mereka memelihara babi. Nanti kita lihat, pasti akan ketemu lagi di jalan tuh babi itu. Kita sudah sampai di perbatasan kabupaten. Jadi
Ini ke sana, ke belakang sana sudah kabupaten baru. Tuh namanya Maso. Bartolome Maso. Kami di Jara, sebelah sana Jara, ke sana Maso. Tapi ke belakang ini masih wilayah kerja kami. Jadi itu tadi ternyata di jalan tidak ada kelihatan babi. Tidak kelihatan babi yang diikat. Atau saya yang kurang perhatikan karena tidak enak juga selalu ambil video. Sementara di sini ini ada apa namanya, jambu biji, jambu kelutuk itu. Jadi ditanam tuh jambu, dan di belakang saya itu tebu. Kalau teman-teman masih ingat zaman dulu, tebu Kuba itu masih termasuk penghasil gula terbaik dari tebu. Jadi itu tebu, tapi tidak begitu banyak lagi yang tanam tebu. Jadi oke lah, sudah sampai di sini setelah jalan kaki kurang lebih berapa menit ya? Dekat aja sih, paling 45-50 menit jalan kaki lah. Kalau lari lebih cepat lagi, tapi saya tidak kuat. Oke teman-teman, bye. Panas. Itu dia babi. Panas.